Ada ulama yang berkata, bagaimana meraih kebahagiaan itu? Maka ulama itu menjawab dengan membahagiakan orang lain atau membahagiakan manusia. Justru bahagia itu ketika kita mengagungkan Allah. Semua kenikmatan ini adalah berasal dari Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban. Kebahagiaan itu adalah ketika kita membahagiakan orang lain. Itu rasa yang nggak dirasakan oleh orang-orang yang pelit. Karena orang-orang pelit nggak bisa merasakan kebahagiaan itu. Karena kebahagiaan itu adalah ketika kita membahagiakan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, masih diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang mulia ini, di suasana yang megah ini. Semoga sebagaimana kita dikumpulkan di momen hari ini, Allah kumpulkan kembali kita di jannahnya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah manusia mulia yang senantiasa kita sayangi, senantiasa kita muliakan. Nabi Muhammad yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Semoga cinta kita kepada Nabi Muhammad tidak bertepuk sebelah tangan, melainkan Nabi Muhammad SAW mengakui kita sebagai bagian dari umatnya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah, semoga kita dikumpulkan dengan Nabi Muhammad nanti di surganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa sekalian yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Perkenalkan, nama saya Reza. Dulu, saya berada di sekolah-sekolah negeri. Mulai dari SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, bahkan kuliah negeri. Nggak kenal tuh ibtidaiyah, nggak kenal tuh sanawiyah, ataupun mondok dan sebagainya. Tapi pada suatu kesempatan, saya mulai mengalami kegalauan dalam hidup ini. Karena saya ingin meraih namanya kebahagiaan yang sejati. Tapi pada faktanya ketika saya sudah meraih semua hal itu, gelar S1, meraih motor yang mungkin bisa dikatakan mewah, mempunyai rumah yang luas, tapi hati ini masih belum bahagia. Ternyata yang selama ini saya cari itu adalah fisik, sedangkan kebahagiaan itu adalah non-fisik. Maka itu yang menjadi awal saya untuk berhijrah pertama kalinya. Saya ketika sudah lulus kuliah, maka saya langsung bergegas untuk kembali lagi kepada Allah. Dengan apa? Dengan melaksanakan segala aktivitas yang Allah ridhoi. Kewajiban-kewajiban yang mungkin tertinggal, akhirnya saya berusaha mengejarnya. Termasuk larangan-larangan yang mungkin pernah dilakukan. Saya tinggalkan itu dengan penuh rasa kebencian kepada maksiat itu. Artinya para pemirsa sekalian, kali ini saya akan bahas terkait kebahagiaan sejati. Tadi sudah disebutkan bahwa kebahagiaan adalah bukan fisik, melainkan non-fisik. Betapa banyak artis-artis terkenal, mereka sudah punya segalanya, istri cantik, rumah mewah, motor yang megah, anak-anak yang banyak. Tetapi endingnya bunuh diri. Tak terkecuali juga para band artis dan sebagainya. Banyak sekali yang bunuh diri melalui narkoba dan sebagainya. Ada apa dengan mereka? Ternyata tadi adalah pada hati yang tidak bahagia. Dan hati sekali lagi adalah non-fisik. Maka saya akan berikan bagaimana cara bayar hati ini adalah bahagia. Maka kita tahu bahwa di Ramadan yang senantiasa Allah muliakan ini, tentu kita harus meraih keutamaan-keutamaannya. Kita harus mendapatkan kebahagiaan di bulan Ramadan. Tapi kebahagiaan itu bukan bicara fisik tadi, tapi kebahagiaan itu bicara non-fisik. Maka cara meraih kebahagiaan di bulan Ramadan atau kebahagiaan yang sejati adalah dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang punya hati kita. Allah yang senantiasa mendesain bagaimana manusia ini biar bisa bahagia. Maka kita tanya kepada Allah, apa aja kunci bahagia itu? Yang pertama adalah hablum minallah. Kuatkan hubungan kita dengan Allah dengan menjalankan aktivitas-aktivitas yang itu langsung kepada Allah. Ketika kita sholat, ya, kita mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Ketika nanti kita di bulan Ramadan di sholat tarawih, agungkan Allah, bukan agungkan diri sendiri. Dulu ketika saya belum hijrah, itu saya mengagungkan diri sendiri dengan flexing dan sebagainya. Tapi ketika saya flexing, saya sombong dan sebagainya, itu tidak mengatakan kepada kebahagiaan.
Justru bahagia itu ketika kita mengagungkan Allah. Semua kenikmatan ini adalah berasal dari Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban. Maka ketika kita mengagungkan Allah dalam sholat kita, dalam sujud kita, di situ kita meraih kebahagiaan. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, apa amalan yang paling utama? Nabi Muhammad di situ menjawab, sholat pada waktunya. Luar biasa. Sholat ini adalah amalan hablum minallah. Artinya, ini adalah kebahagiaan non fisik yang Allah tunjukkan kepada kita. Bahwa kebahagiaan itu adalah non fisik, adalah sholat pada waktunya. Atau menjalankan aktivitas hablum minallah lainnya. Ini menjadi suatu pertanda bahwasannya kebahagiaan adalah ketika kita dekat sama Allah SWT. Yang kedua adalah hablum minan nas. Ada ulama yang berkata, bagaimana meraih kebahagiaan itu? Maka ulama itu menjawab, dengan membahagiakan orang lain atau membahagiakan manusia. Ada kisah unik ketika saya berada di pondok, adalah ketika saya memakan makanan, berbuka puasa, makan sendiri, itu tidak terasa lebih nikmat dibanding saya membagikan sebagian makanan saya kepada teman-teman saya. Artinya apa? Kebahagiaan itu adalah ketika kita membahagiakan orang lain. Itu rasa yang nggak dirasakan oleh orang-orang yang pelit. Karena orang-orang pelit nggak bisa merasakan kebahagiaan itu. Karena kebahagiaan itu adalah ketika kita membahagiakan orang lain. Itu adalah kunci yang kedua, hablum minan nas. Berbagi kita, hubungan kita dengan Allah dengan cara hablum minan nas. Itu yang bikin kita menjadi bahagia dalam hidup kita. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan satu hal kepada para pemirsa sekalian, bahwasanya bahagia itu, bukankah bahagia itu yang kita sering kejar sampai akhir hidup kita? Jangan sampai ketika kita ingin bahagia, tujuannya bahagia, tapi cara melangkahnya tidak mengarah kepada kebahagiaan-bahagiaan itu. Jangan sampai kita menyesal, sampai umur 60 tahun baru sadar bahwa kebahagiaan itu adalah non-fisik. Kebahagiaan itu adalah ketika kita dekat dengan Allah. Bukan sebaliknya. Bukan istidroj, bukan ketika kita menjauh dari Allah SWT. Karena mengajar dunia ini tidak ada habisnya. Kita pengen rumah 1, pengen beli rumah 2, rumah 2, rumah 3, dan sebagainya. Dan Nabi sudah mengingatkan itu, bahwa manusia tidak akan puas ketika manusia berbicara tentang dunia. Oleh karena itu, kembalikan semuanya kepada Allah SWT. Hidup adalah dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka, jangan sampai di Ramadan ini, nanti kita akan menyesal karena kita salah dalam mencari kebahagiaan di Ramadan ini. Salah karena kita mengejar dunia, bukan mengejar akhirat yang Allah inginkan kepada kita semuanya. Tetap belajar, tetap menuntut ilmu, dan tetap istiqomah di jalan Allah SWT dengan meraih kebahagiaan itu dengan cara kita menjalankan aktivitas hablum minallah dan hablum minan nas. Semoga bahagia bisa kita raup di keluarga kita sehingga keluarga kita menjadi sakinah mawaddah warahmah. Bukankah kita bangga ketika kita punya anak itu tidak hanya pintar secara akademis, tetapi anak itu juga dalam ketaatan kepada Allah. Anak itu sholat, anak itu berpuasa Ramadan, anak itu sholat tahajud, dan sebagainya. Bukankah para pemirsa sepakat, andaikan anak-anak pemirsa sekalian sukses dunianya, sekolahnya di tempat yang luar negeri, kemudian mendapatkan harta yang mewah, tetapi tidak sholat, maka pasti orang tua pemirsa atau pemirsa sekalian mempunyai anak seperti itu tidak bahagia lagi. Maka bahagia adalah ketika anak kita semuanya terus berada di dalam ketaatan kepada Allah SWT. Sekali lagi, semoga bahagia bisa kita raup di keluarga kita, di komunitas kita, di tempat kerja kita, dengan syarat hablum minallah dan hablum minan nas. Semoga itu menjadi bekal kita dalam menjalani ini, mengarungi ketaatan di bulan Ramadan ini dengan fokus bahagia non fisik, yaitu bahagia menuju mendekat kepada Allah SWT. Barakallahu fikum, semoga ada manfaatnya. Kalau ada Quran mohon dimaafkan. Kelebihan itu dari Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.